Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Fazati Navala, nomor absen 6. Saya dari kelas 10 Tata Busana 3, asal sekolah SMKN 1 Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Berikut penjelasan dari saya. Pengertian interaksi sosial. Secara umum, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut para ahli Gilin, interaksi sosial adalah sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok, hubungan antar kelompok. A. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. 2. Adanya berkomunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. 3. Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. B. Syarat-syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial adalah hubungan dua pihak yang saling berinteraksi. Dalam kontak sosial ada dua macam, yaitu kontak sosial bersifat primer, kontak yang terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Kontak sosial bersifat sekunder, kontak yang terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. 2. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan berupa ide atau gagasan dari pihak satu ke pihak yang lain. Ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator atau pengirim, komunikan atau penerima, pesan, ide, atau gagasan yang ingin disampaikan, umpan balik atau feedback, media atau alat yang digunakan. C. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki dua macam bentuk interaksi, yaitu 1. Interaksi asosiatif atau positif, kerjasama suatu usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kerjasama antar karyawan sebuah perusahaan untuk meningkatkan penjualan. A. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi yaitu coercion, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi. Contoh pembulian di sekolah. B. Asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Contoh, sekaten merupakan asimilasi dari budaya Jawa dan Islam. C. Akulturasi. Akulturasi merupakan penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Contoh, Menara Kudus. 2. Interaksi sosial disosiatif atau negatif. A. Persaingan. Kegiatan saling bersaing untuk mencari keuntungan. Contoh, bersaing dalam mendapatkan juara. B. Kontravensi. Upaya untuk menentang perkara secara sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan perselisihan. Contoh, menyebar berita hoaks di media sosial. C. Konflik. Pertentangan yang dapat menyebabkan pertikaian. Contoh, konflik antara buruh dan pemilik pabrik. D. Jenis dan contoh interaksi sosial. 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Contoh, mengajak bermain-main sepeda bersama adik. 2. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Contoh, kepala sekolah sedang berbicara pada murid-murid sewaktu upacara. 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh, para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. E. Faktor-faktor interaksi sosial. Di bawah ini adalah 5 faktor-faktor interaksi sosial. 1. Imitasi. 2. Sugesti. 3. Simpati. 4. Identifikasi. 5. Empati. Selanjutnya, pengertian komunikasi sosial. Secara umum, komunikasi sosial adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mentransfer informasi dari suatu tempat, orang, atau kelompok ke tempat lainnya.
Menurut para ahli Anwar Arifin, komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. A. Jenis-jenis komunikasi sosial. Di antaranya adalah 1. Komunikasi verbal atau secara langsung. Penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung dengan berbicara atau menggunakan bahasa isyarat. 2. Komunikasi nonverbal atau tidak langsung. Penyampaian informasi dengan bahasa tubuh, gestur, dan ekspresi wajah. B. Syarat-syarat komunikasi sosial diantaranya 1. Sumber atau source. 2. Komunikator. 3. Komunikasi. 4. Pesan atau message. 5. Umpan balik atau feedback. 6. Media atau alat. 7. Pengirim atau sender. 8. Penerima atau receiver. C. Ciri-ciri komunikasi sosial. Di antaranya adalah 1. Terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. 2. Terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikasi melalui kontak sosial. 3. Memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. D. Tujuan komunikasi sosial. 1. D. Tujuan komunikasi sosial. Tujuannya ada dua macam, yaitu 1. Tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikator, yaitu untuk memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. 2. Tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikan, yaitu untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. Faktor-faktor komunikasi sosial diantaranya yaitu 1. Komunikasi bisnis dapat terjalin dengan baik jika terdapat unsur-unsur komunikasi bisnis. 2. Tujuan komunikan dalam melakukan komunikasi tertentu saja harus ada tujuan yang disampaikan. 3. Noise berupa gangguan apapun dapat mempengaruhi pesan yang dikirim oleh sang penerima dan diterima serta dipahami oleh sang penerima pesan. 4. Konteks memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan proses komunikasi. Selanjutnya, pengertian sosialisasi sosial. Secara umum, sosialisasi sosial adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari generasi ke generasi lainnya. Menurut para ahli Peter L. Berger, sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. A. Agen sosialisasi sosial. Agen sosialisasi sosial adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Terdapat 4 agen utama, yaitu 1. Keluarga, 2. Kelompok bermain, 3. Media massa, 4. Lembaga pendidikan sekolah. B. Jenis-jenis sosialisasi sosial, yaitu 1. Sosialisasi primer. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi pertama yang dijalani oleh individu pada waktu kecil untuk belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. 2. Sosialisasi sekunder. Sosialisasi ini merupakan lanjutan dari sosialisasi primer, di mana proses ini dimulai memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu di suatu masyarakat. C. Tujuan sosialisasi sosial. Memberikan keterampilan kepada seorang individu untuk dapat hidup dalam masyarakat. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Tercapainya integrasi masyarakat. Tahap-tahap sosialisasi sosial, yaitu 1. Tahap persiapan. Tahapan yang dialami oleh seseorang sejak dilahirkan. 2. Tahap meniru. Pada tahap tersebut, seseorang akan meniru peran-peran dewasa yang berada di sekitarnya. 3. Tahap siap bertindak. Seorang anak akan mengetahui apa yang dilakukan setelah menirukan peran orang lain, baik di keluarga atau lingkungan. 4. Tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap tersebut, bagaimana seorang anak sudah mencapai tahap pendewasaan. F. Faktor-faktor sosialisasi sosial, yaitu 1. Apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat, entah berupa nilai, norma, atau peran. 2.
menjelaskan cara bersosialisasi dengan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa saja yang mensosialisasikan. Selanjutnya, pengertian institusi sosial. Secara umum, institusi sosial adalah sistem dari proses sosial yang menyatukan antara tata kelakuan dan hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai makhluk sosial ataupun makhluk ekonomi. Menurut para ahli, Judson Erlandis mendefinisikan bahwa institusi sosial adalah sebagai norma, aturan, dan pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan atau masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. A. Fungsi-fungsi institusi sosial. Secara umum, institusi sosial memiliki dua fungsi utama, yaitu 1. Fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi yang disadari dan menjadi harapan bagi masyarakat. 2. Fungsi laten merupakan fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama. Fungsi laten merupakan fungsi yang ada tetapi tidak tampak dan tidak diharapkan oleh banyak orang. B. Ciri-ciri institusi sosial. 1. Mempunyai tujuan tertentu. 2. Memiliki sarana dan prasarana serta perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. 3. Memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis. 4. Keberlangsungan organisasi relatif tetap. 5. Memiliki institusi tertentu yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi. C. Tipe-tipe institusi sosial. 1. Institusi sosial berdasarkan tujuan. 2. Institusi sosial berdasarkan perkembangannya. 3. Institusi sosial berdasarkan dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. 4. Institusi sosial berdasarkan penerimaan masyarakat. 5. Institusi sosial berdasarkan faktor penyebarannya. 6. Institusi sosial berdasarkan sudut fungsinya. D. Syarat-syarat institusi sosial. 1. Suatu tata kelakuan baku yang meliputi norma-norma dan adat istiadat dalam ingatan maupun tertulis. 2. Kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. 3. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks kebutuhan tertentu. 4. Mempunyai perlengkapan dan peralatan. 5. Sistem aktivitas itu dibiasakan dan disadarkan kepada kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama. E. Jenis-jenis institusi sosial. 1. Institusi keluarga. 2. Institusi pendidikan. 3. Institusi ekonomi. 4. Institusi agama. 5. Institusi politik. 6. Institusi budaya. Pengertian dinamika sosial. Secara umum, dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dan situasi yang dialami. Menurut para ahli Soerjono Swekanto, dinamika sosial adalah perubahan sosial dalam masyarakat yang mengalami berbagai bentuk permasalahan yang bisa dilakukan perorangan atau kelompok sehingga dengan adanya dinamika sosial, keteraturan sosial dalam masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. A. Ciri-ciri dinamika sosial. 1. Adanya motif yang sama antara individu satu dengan lainnya. 2. Muncul akibat-akibat interaksi yang berlainan antara satu individu dengan lainnya. 3. Memiliki bentuk struktur atau organisasi kelompok dan penugasan yang jelas dan terdiri dari beberapa peran serta kedudukannya masing-masing. 4. Muncul peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang kemudian mengatur sebuah interaksi di suatu kegiatan atau aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama. B. Jenis-jenis dinamika sosial. 1. Penyimpangan sosial. 2. Perubahan sosial. 3. Pengendalian sosial. 4. Mobilitas sosial. C. Bentuk-bentuk dinamika sosial. 1. Perubahan-perubahan nilai sosial. 2. Norma sosial. 3. Pola perilaku individu dan organisasi. 4. Struktur sosial. 5. Kelas sosial. Dan 6. Sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat.
D. Aspek-aspek dinamika sosial. 1. Sistem sosial. 2. Pola umum. 3. Kejelasan tingkat perhitungan. 4. Tingkat keseimbangan. Dampak dinamika sosial. Dampak positif, yaitu 1. Pemerataan tingkat pendidikan. 2. Semakin banyak tenaga profesionalisme. 3. Akses informasi lebih cepat. 4. Majunya pembangunan. Dampak negatif, yaitu 1. Individualis. 2. Malas. 3. Lunturnya nilai kebersamaan. 4. Sulit percaya kepada orang lain. 5. Menurunnya jiwa nasionalisme. F. Faktor-faktor dinamika sosial. 1. Faktor internal, yaitu munculnya konflik antar anggota kelompok, munculnya selisihan paham dalam kelompok sosial, perbedaan kepentingan antara anggota kelompok. 2. Faktor eksternal, yaitu adanya perubahan situasi sosial, adanya perubahan situasi ekonomi, adanya perubahan situasi politik. G. Contoh dinamika sosial. Berikut ini beberapa contoh yang menggambarkan dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 1. Pertambahan jumlah penduduk. 2. Segregasi sosial. 3. Pemecahan kelompok sosial. 4. Pembangunan dilakukan pemerintah dengan keinginan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.